Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Biker Subuhan Pekanbaru Riau dalam kajian subuh Rabu Riyadhus Shalihin di setiap masjid musola di Jalan Kamboja, Rimbo Panjang. Bagi yang sudah bergabung istiqomah, bagi yang belum segera bergabung. Kiamat sudah dekat. Berkah selalu, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kepada baginda Nabi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebelum kita lanjutkan kajian tentang akhir zaman, yaitu seri daripada perjalanan akhirat, perjalanan hidup setelah kematian, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk salah seorang jamaah kita yang telah berpulang ke rahmatullah, yaitu atas nama Ibu Hajah Maliha binti Abdul Matin Kamal. Mudah-mudahan berkat doa yang kita panjatkan hendaknya dapat memudahkan perjalanan beliau di alam barzakh sana, dan kita yang hidup dimudahkan untuk terus beramal, diringankan kaki sampai kita pula menyusul orang-orang yang telah mendahului kita. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mohon keikhlasan doanya untuk almarhumah dan untuk orang-orang yang telah mendahului kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir laha li sayyidah Malihah Hajah Malihah binti Abdul Matin Kamal, warhamha wa afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha wa ja'al jannata maswaha. Allahumma ja'al qabraha rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabraha khufratan min khufarin niran. Allahumma qsilha bima'is salji wal barad wa nakkiha minal khataya kama yunaqas thawbul abyadu binad danas wa abdilha daran khairan min dariha wa zawjan khairan min zawjiha wa ahlan khairan min ahliha wa a'idha min adzabil qabri wa adzabin nar. Allahumma taqabbal a'malaha wa siyamaha wa salataha wa adhkaraha wa sadaqatiha wa kulla amalin salihatin lati fa'alatha fi hadhihi dunya ya arhamar rahimin. Allahumma zuq sabran ala ahliha wa ala auladiha wa ahfadiha wa a'ilatiha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma khtim lana wa ajalana bi husnil khatimati was sa'adah wa la takhtim alaina bi su'il khatimati wasyaqawah. Allahumma ja'al akhir kalamina inna intihai ajalina minad dunya qawla la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang kita panjatkan tadi hendaknya dapat membantu seluruh
orang-orang yang telah mendahului kita. Amin ya rabbal alamin. Dan memang doa itu betul-betul bisa menolong orang-orang yang sudah meninggal. Dan itu berdasarkan dalil baik dari Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Tidak ada keraguan sedikit pun Bapak Ibu. Karena Al-Quran mengatakan alladzina yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Dalam riwayat yang lain, dalam hadis, apabila seorang itu meninggal, maka diumpamakan seperti orang yang tenggelam yang senantiasa menanti pertolongan orang yang di darat. Orang yang di darat adalah orang yang hidup. Orang tenggelam adalah orang yang tidak bisa berbuat, yaitu mereka yang telah mendahului kita. Menunggu doa min abin dari ayah, au umin dari ibu, au akhin dari saudaranya, saudara laki-laki perempuan sekandung seayah seibu, au sodikin dan dari kawan karib kerabatnya. Itulah kita kawan karib kerabat, orang-orang terdekat dengan orang-orang yang telah mendahului itu, insyaallah. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pagi ini sudah banyak yang pulang dari kampung, sudah kembali ke kota, ramai kembali pengajian kita. Perlu kita beritahu bahwasanya di tahun kedua ini kita sudah masuk tema tentang kiamat. Jadi tema tentang tanda-tanda kematian atau agar mudah sakratul maut, apa saja amalannya, itu sudah kita bahas hampir setengah tahun lamanya dalam buku kecil yang berjudul Agar Mudah Sakratul Maut. Setengah tahun berikutnya kita pun membahas tentang kehidupan di alam barzah, dan ini pun sudah kita jelaskan detail seluk-beluk bagaimana keadaan orang-orang yang akan meninggal dan telah meninggal di alam barzah hari ini. Maka setelah fase alam barzah ini begitu panjang, karena panjangnya itu sampai datang hari kiamat. Ketika hari kiamat datang, maka kiamat itu dibagi kepada dua. Yang pertama namanya al-qiyamatu as-sughra, kiamat kecil, dan ada tanda-tandanya. Yang kedua namanya al-qiyamatu al-kubra, kiamat besar, dan itu pun ada tanda-tandanya. Pembagian ini adalah pembagian yang diuraikan oleh para ulama, karena Nabi tidak menyebutkan ini tanda kiamat kecil, ini tanda kiamat besar. Tidak. Nabi hanya menyebutkan tanda kiamat itu ada yang fenomena berkaitan kehidupan sehari-hari, dan ada munculnya Dajjal, Imam Mahdi, Nabi Isa dan seterusnya. Maka para ulama lah yang menggodok ini sehingga membuat judul buku mereka dengan nama tanda-tanda kiamat kecil. Apa saja tanda-tanda kiamat kecil? Kemarin ada beberapa jemaah kita yang bertanya, di mana kami bisa dapatkan Ustaz? Maka kami tulis di dalam buku ini. Jadi judulnya tentang akhir zaman, nasihat akhir zaman. Dan buku inilah yang akan kita jelaskan sampai selesai. Setelah itu nanti baru kita masuk ke buku tentang tanda-tanda kiamat besar. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Minggu yang lalu sudah kita beri muqaddimah. Apa itu akhir zaman? Akhir zaman adalah suatu periode, suatu masa yang disampaikan oleh Rasul tanda-tandanya. Nah, tanda-tanda ini bertujuan untuk meningkatkan keimanan, tidak membuat kita takut, apalagi berpikiran macam-macam. Karena ada sebagian orang ketika membahas akhir zaman muncul rasa takut, maka dia pun jual rumahnya, jual rukonya, jual kebunnya, tinggal di hutan. Maka jangan sampai terjadi kepada Bapak Ibu. Nah, hadis-hadis yang membahas tentang akhir zaman ini mestilah merujuk kepada hadis-hadis yang sahih. Mengapa hadis sahih? Ini pertanyaan nih Bapak Ibu. Kenapa enggak boleh hadis dhaif, apalagi hadis palsu? Karena
akhir zaman itu masuk dalam ranah akidah. Akidah itu ada keimanan, keyakinan. Ketika berbicara tentang keyakinan, maka para ulama sudah membuat konsep aturan-aturan tidak boleh menggunakan hadis dhaif. Biasanya kan hadis itu kan hadis ini dhaif, hadis sahih. Sahih itu dibagi dua, sahih li dzatihi, sahih li ghairihi. Di bawah statusnya ada hadis hasan, hasan li dzatihi, hasan li ghairihi. Di bawahnya lagi ada hadis dhaif, di bawahnya lagi ada hadis palsu, dan ini banyak sekali cabangnya. Nah, hadis-hadis dhaif kalau untuk motivasi beramal itu boleh. Misalnya kalau Bapak Ibu berzikir sekian banyak, maka pahalanya akan lipat gandakan. Nah, kalau misalnya hadisnya itu adalah hadis dhaif, maka para ulama membolehkan sebab tidak berkaitan dengan akidah tentang keimanan. Maka dalam hal ini perlu mengemukakan hadis-hadis yang sahih. Al-Quran pasti sahih semuanya. Kemudian hadis kalau rata-rata kita mengambil dari Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Ibnu Majah, Abu Daud, Tirmizi, An-Nasa'i. Nah, inilah hadis-hadis yang banyak dipakai oleh para ulama agar tidak salah dalam memahami tentang akhir zaman. Apalagi sampai mengatakan kiamat itu terjadi pada tahun 1500 Hijriah. Berarti kalau begitu tinggal 55 tahun lagi. Yang baru mulai investasi maka sia-sialah. Yang baru mulai membangun maka juga akan sia-sia, karena dalam pikirannya 55 tahun lagi akan terjadi kiamat. Maka ini tidak dibenarkan oleh para ulama. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Tanda yang pertama dalam hadis yang sahih disebutkan bahwasanya akan datang ya'ti 'alan nasi zamanun, akan datang kepada manusia suatu zaman al-qabidu 'ala dini atau as-sabiru 'ala dini, orang yang sabar terhadap agamanya, kal qabidi 'ala al-jamri, seperti orang yang memegang bara api. Jadi orang yang di akhir zaman nanti, orang yang kokoh memegang agamanya, semakin sulit, semakin berat menghadapi kehidupan. Bisa jadi ketika itu setiap orang dipaksa untuk meninggalkan agamanya. Kalau hari ini kita tengok di negeri kita belum sampai ke tahap itu. Tetapi di beberapa negara orang-orang Islam terpaksa meninggalkan kampung halamannya demi mempertahankan iman. Maka diumpamakan oleh Nabi, iman itu seperti orang memegang bara api. Bara api semakin dipegang, maka tangan semakin luka, terbakar. Kalau tidak dipegang, maka agama itu lepas. Mungkinkah orang melepaskan agamanya? Kalau orang yang sudah kuat imannya, enggak mungkin. Rela mereka meregang nyawa demi mempertahankan agama. Kenapa begitu Bapak Ibu? Karena agama ini menjadi faktor penentu di akhirat. Agama ini yang menjadi kunci utama. Kau ini apa agama? Islam. Maka baru diberlakukan amal-amalnya. Kalau sudah keluar dari Islam, namanya murtad. Maka kalau sudah murtad, amalnya sudah tidak diterima. Baik, itu yang pertama. Berikutnya, di akhir zaman nanti orang tidak saja memperjualbelikan barang dagangan, tetapi di akhir zaman yang diperjualbelikan adalah agama. Ini jelas teksnya Bapak Ibu. Jadi agama itu menjadi dagangan. Kalau boleh kita kutip sejarah, yang paling apa bahasanya? Yang paling laku dari zaman dulu sampai sekarang adalah jualan agama. Kenapa Abu Jahal itu marah, Pak? Datangnya Nabi Muhammad. Kenapa marah dia? Apakah karena dia mengajak kepada yang benar? Maka ada analisa yang membuat Abu Jahal itu marah karena orang tidak lagi menyembah Lata, Manat, Uzza, Tawud, sesembah-sembahan itu. Ketika orang lagi tak menyembah itu, maka tak ada orang yang dekat dengan dia.
keuntungannya tidak dia peroleh. Kalaulah setiap patung-patung itu tak ada yang beli, tak ada yang ikut dengan dia, tak ada yang begini, dan semua ikut Muhammad yang Tuhan yang gak jelas, kata mereka. Tuhan mana mungkin wahai Muhammad, kami ini Tuhan kami banyak ini gak bisa mengcover semua apa yang kami inginkan, apalagi Tuhan satu. Jadi akhirnya orang-orang jahiliyah Mekah itu, kalau mereka menyembah Tuhan, mereka buat patung dari roti. Ketika mereka lapar, maka mereka makan patung itu, besok buat lagi. Ketika mereka ingin menyembah sesuatu, dibuatlah banyak patung. Ini makna negatifnya. Maka cobalah Bapak Ibu tengok, munculnya nabi palsu. Apa yang diinginkan di situ? Pengikut. Munculnya aliran-aliran sesat. Sebenarnya apa yang dicari di situ, Pak? Kenapa mereka tuh memunculkan itu? Padahal Nabi sudah jelas-jelas mengatakan, la nabiyya ba'di, enggak ada nabi setelahku. Tapi mengapa muncul-muncul terus? Karena mereka ingin dapat pengikut. Dulu di Pekanbaru ini, tanpa kita sebutkan Pak Ketua, siapa orangnya, ngajilah dia ke satu tempat. Khusus bil khusus. Apa khusus itu? Spesial. Pengkhususan lagi. Jadi nggak semua orang bisa masuk ke majelis itu. Misalnya jamaahnya 100, itu umum. Lalu kemudian tingkatan kedua 50, tingkatan berikutnya 20. Yang paling dekat dengan ustadznya maka tinggal 5-10 orang saja, dan itu berbayar. Kenapa berbayar, Pak? Untuk apa sebenarnya? Berbayar, Pak, untuk menghilangkan dosa. Ada nggak jemaah ini yang kena dulu? Jemaah kita ini nggak ada. Datanglah ibu tuh saya, Pak, Ustaz, mak kami itu payah dinasihati Ustaz. Jadi dikasihlah buku ini. Nggak paham kita, Pak, nggak ngerti kita bukunya itu. Kemudian dia pun mengatakan, kami ini orang yang lebih hebat daripada kalian. Kami ini suci sebab setiap hari dosa kami itu digugurkan, berbayar. Keyakinan semacam ini adalah keyakinan di agama lain. Dulu saya ketika di Mesir, di tingkat 4 jurusan akidah filsafat, ada satu pembahasan namanya sukuk kufron. Sukuk itu kartu penebusan dosa. Kita nggak menyebutkan agama apa. Ada satu keyakinan, jadi ada penebusan dosa. Dan pemahaman ini diadopsi ke dalam kelompok-kelompok dalam Islam ini. Maka tentu orang-orang yang banyak berdosa, kemudian mereka malas untuk beribadah, cukup dengan berbayar selesai. Muncullah kelompok Gafatar. Ini kita masih berbicara aliran-aliran sesat. Kenapa muncul kelompok ini? Pasti latar belakangnya adalah agama tadi. Makanya coba Bapak Ibu tengok, dari masa ke masa itulah yang terus akan dibincangkan. Dan orang-orang barat itu untuk memukul Islam, senjatanya pakainya apa? Senjata agama, Pak. Dibuat macam ni, orang ni dilabelkan label yang tak sedap sehingga kita mengklaimnya, klaim yang buruk, dilabelkan ini orang ekstrim, orang teroris begini, dilabelkan itu. Itu sebenarnya apa tujuannya? Agar orang jauh dari agamanya. Nah, dalam hadis itu disebutkan, yang lebih dahsyat lagi adalah diperjualbelikan agama itu. Untuk apa agama diperjualbelikan? Untuk mendapatkan keuntungan duniawi. Tak lain tak bukan tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan duniawi. Rasulullah bersabda, hadis riwayat Imam Muslim, an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil muslimi yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi aradin minad dunya. Dari Abu Hurairah berkata, Rasul bersabda,
segeralah kalian beramal sebelum datang fitnah seperti potongan-potongan malam gelap gulita. Di pagi hari seorang dalam keadaan mukmin, di pagi hari masih dia ke masjid, masih sholat, masih pakai serban, maksudnya waktu-waktu mudanya, waktu-waktu luangnya, umpamakan seperti pagi, masih mukmin, masih beriman, masih menyembah Allah. Tak lama setelah itu dah sampai pula dia ke rumah ibadat lain. Besoknya dah ke sini pula dia. Dicampurkanlah agama itu. Disebutlah namanya asimilasi agama, percampur bauran agama. Saya pernah jumpa orang begitu Bapak Ibu. Jadi dia ini jarang mengaji, sholat pun jarang kita jumpa. Bacaan agamanya pun jarang, tapi dia berusaha untuk menyatukan semua agama. Pelajarilah. Kesimpulan dia, azab kubur nggak ada. Karena begitu kesimpulan dia. Karena tengoknya, gimana mungkin ada azab? Ada yang dibakar jadi abu, ada yang dikubur, ada yang tidak. Kesimpulan akhirnya akhirnya azab tidak ada. Nah, yang semacam ini adalah pemahaman yang luar biasa. Yusbihur rajulu mu'minan. Paginya dia beriman, sorenya sudah kafir. Au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Di sore harinya kafir, pagi harinya sudah beriman. Begitu sebaliknya. Kata para ulama, orang semacam ini orang yang mudah menukar agama. Makanya kata orang liberal itu Bapak Ibu, liberal itu salah satu indikator perusak agama. Karena kata orang liberal, tapi Bapak Ibu jangan terpengaruh ya. Ini sudah masuk kita ke dalam perang pemikiran sebenarnya. Karena akhir zaman itu masuk sedikit perang pemikiran. Jadi kita agak bergeser sedikit dari kematian. Karena sudah setahun kita bahas mati terus. Sebagian jemaah itu tanya, kenapa mati terus Ustaz? Ada enggak tema yang lain? Pas pula tema tentang kematian, alam kubur. Ini agak beda sedikit Bapak Ibu. Tadi kemana tadi? Pemikiran. Nah, sebelum mikir itu apa tadi? Oke, coba kita teks lagi, baca lagi. Liberal. Nah, liberal. Jadi kata orang liberal itu, liberal tahu nggak Bapak Ibu? Liberal itu mengatakan lebih mengemukakan akal daripada agama. Jadi kalau nggak sesuai dengan agama maka ditinggalkan. Mengapa sholat itu 5 waktu? Mengapa tawaf itu 7 kali? Mengapa harus haji itu ke Mekah? Bukankah hari ini jumlah orang banyak? Bisa nggak haji itu di bulan Syawal? Karena kalau nunggu haji sampai 30 tahun, ini namanya kelompok liberal. Kalau di masjid nggak masuk ya Bapak Ibu. Kalau di kampus-kampus, anak didik kita, anak-anak kita, kalau nggak kuat mereka basicnya, itulah yang membuat mereka terpengaruh. Jadi bagi mereka, agama itu semua sama. Kalau dia suka pakai baju kuning misalnya, agama diumpamakan seperti baju kuning. Suka dia pakai baju kuning itu, maka pakailah. Kalau dia suka pakai baju putih, pakailah baju putih itu. Maka begitu seterusnya. Dimanapun kita suka, maka kita pakai. Agama itu diumpamakan seperti itu oleh mereka. Paginya sudah beriman, maka sorenya sudah kafir lagi. Pernah nggak Bapak Ibu dengar? Dulu di tahun 2000-an ada satu kampus di Indonesia ini, mohon maaf sekali mungkin saya ulang kata-katanya. Biasanya kita kan Allahu Akbar, diganti kata Allah itu dengan anjing. Itu di kampus tuh Pak. Jadi kata mereka, kalau kita belajar filsafat maka agama buang dulu. Oh, ngeri itu Pak. Sehingga banyak orang yang kemudian bingung dengan agamanya. Kenapa mereka itu masuk ke sana? Karena bisa jadi itu adalah proyek perang pemikiran internasional, Ghazwul Fikri. Karena Barat itu kalau berperang dengan militer, umat Islam akan menang, Pak. Karena ada motivasinya syahid. Tapi kalau perang pemikiran yang dibom itu adalah kepalanya. Boom. Dah bingung. Ini benar atau tidak ini? Dibom pula ini. Tuh. Kayaknya ini memang orang pakai jenggot itu kayaknya orang yang keras.
Tuh yang pakai jubah itu nampaknya ini intoleran ini. Dibom kepalanya. Kalau mengucapkan selamat Natal, maka ini kalau melarang ini intoleran. Tak bisa terima. Itu yang dibom apanya? Isi kepalanya yang dibom. Wah, ini banyaklah generasi muda pada khususnya. Kalau orang tua kami tentu selamat yang begini. Karena tidak mengalami yang namanya perang pemikiran tadi. Paginya mereka beriman, sorenya sudah berubah agama. Jadi kita nggak heran Bapak Ibu, kok bisa kemarin artis ini agamanya, sekarang kok udah berubah lagi. Besok ini pula dia. Besok ini pula. Maka kata Nabi ujungnya yabi'u dinahu bi aradin minad dunya. Mereka jual agama mereka dengan untuk mendapatkan keuntungan duniawi. Berlaku kepada para ulama ini Bapak Ibu. Hari ini dia mengatakan ini A, besok lain kawan duduk dia mengatakan B, besoknya mengatakan B, lain kawan duduknya dan lain pula. Akhirnya datang jemaah, kok begitu Ustaz? Kemarin tak beginilah bapaknya, kan tak begini pula jawabannya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu merupakan salah satu fenomena tanda akhir zaman yang disampaikan oleh Rasulullah SAW di 14 abad yang lalu. Ini menunjukkan apa yang disampaikan Nabi itu benar adanya. Karena kita nggak bisa memprediksi Pak, yang nanti itu nggak bisa kita prediksi. Tapi Nabi bisa memprediksi itu dari wahyu. Seperti apa ciri-ciri mereka? Nah, disebutkan di sini ciri-cirinya. Yakhruju fi akhir zaman, akan datang di akhir zaman rijalun, orang-orang, laki-laki maupun perempuan, yakhtiluna dunya bid-din, menggadaikan agamanya untuk mendapatkan dunia. Yalbasuna linnasi juludad dha'ni, mereka memakai pakaian yang sangat bagus. Cantik bajunya, macam Pak Beni itulah bajunya. Artinya ini bukan orang awam, Bu. Orang awam nggak ngerti. Kayak kita ini nggak ngerti, Pak. Nggak dapat panggung, nggak dapat mic, nggak dapat tempat, nggak ngerti yang kayak kita. Jadi siapa sebenarnya yang kena ini? Para cendekiawan. Jadi para ulama itu kalau mereka tak kuat, mereka gampang sekali. Dulu pernah kita kisahkan Bal'am bin Ba'urah. Masih ingat kisahnya? Bal'am itu ulama yang sangat hebat. Doanya mustajab, hidup di zaman Nabi Musa. Kekeh kuat memegang prinsip. Kemudian datang para pemimpin untuk menawarkan kedudukan, menawarkan harta, menawarkan segalanya. Rupanya goyah juga imannya. Terkadang kita nih Pak, masa iya sih bisa terpengaruh dengan duit segitu Ustaz? Mungkin kita pun di posisi itu. Ngiler juga mungkin Pak. Jadi sebenarnya kalau ada orang-orang kita, ulama-ulama kita yang teguh pendirian itu luar biasa tuh Pak, hebat. Ditengokkan pada kita nih Bu, duit yang merah-merah tuh sekapal. Kira-kira mau ndak ikut dia atau tetap di pendirian kita? Goyah atau tidak nih Pak? Oleng kapal tua. Berarti mereka ini godanya lebih kuat Pak. Ibarat air di situ kuat kali tarikannya. Nah kita alhamdulillah diselamatkan yang begitu Pak. Karena tidak disampaikan kepada keadaan semacam itu. Nah mereka ini berpakaian sangat bagus. Ya kalau sekarang berpakaian bagus itu ya berdasi, berjas, ini bukan compang-camping. Alsinatuhum ahla minas sukar, lisan mereka lebih manis daripada madu, daripada gula. Artinya apa? Mereka sangat pintar sekali berbicara, memutarbalikkan fakta. Jadi ada Dahlan Iskan itu pernah mengatakan begini. Ada namanya kebenaran, ada namanya kebenaran baru. Pernah dengar nggak? Kebenaran itu, ini kertas, benar nggak? Benar. Ini kertas nih, oke benar. Ini kebenaran. Kalau kebenaran baru itu tidak berdasarkan fakta. Ini air. Faktanya apa? Air. Benar nggak? Benar. Itu namanya kebenaran. Kalau kebenaran baru, kebenaran itu hanya sebatas persepsi saja.
Jadi nggak ada bentuk nyatanya. Itu dikatakan benar. Jadi di masa yang akan datang ataupun sudah berlaku, kebenaran itu nggak bisa dibuktikan nanti, Pak. Siapa yang pandai berpersepsi, mengolah data, itu yang benar, walaupun salah. Itu menarik sekali. Bapak, Ibu, ngikutin tak apa yang saya sampaikan ni? Iku agak barek sikit kok, Pak. Ini pengajian pemikiran, karena saya 3 tahun di Gontor mendalami kajian pemikiran. S1 saya akidah filsafat. Kalau filsafat itu kan banyak memikir tuh. Kemudian ambil S2-nya, lanjut lagi dengan pemikiran. Jangan-jangan nanti ibu-ibu dah rubah nampaknya Ustaz nih. Kemarin tentang kejadian kematian, kelembutan hati, ikulah lain pula kajinya. Pas pula sekarang temanya begitu. Ya, baik. Lisan mereka ahlan minas sukar, sangat hebat sekali memutar bolak-balikkan fakta. Yang benar menjadi salah, yang salah menjadi benar. Itu yang akan berlaku. Kira-kira siapa orang semacam ini? Orang bodoh atau orang pintar? Orang pintar. Itu dia. Oke, baik. Wa qulubuhum qulubu al-dhi'ab. Hati mereka itu sebenarnya penuh dengan kebencian. Kalau hati nggak bisa kita hukumi karena dia tak nampak. Yang selamat ketika itu Bapak Ibu, dalam riwayat Imam Ibnu Majah dari Abu Umamah qala Rasulullah, satakunu fitanun yusbihur rajulu fiha mu'minan wa yumsi kafiran. Ketika itu orang mukmin paginya beriman, sorenya sudah kafir, sorenya kafir, paginya sudah beriman. Yang hidup ketika itu adalah orang yang Allah hidupkan dengan ilmu pengetahuan yang benar. Orang-orang yang berpegang dengan Al-Quran dan hadis. Orang-orang yang berpegang dengan para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Itulah yang selamat ketika itu. Sawadul a'zam, mereka itu jumlahnya banyak. Mereka yang berpegang dengan Al-Quran dan hadis, dan mereka tidak mengubah-ubah apa yang sudah diajarkan oleh moyang mereka. Jangan sampai Bapak Ibu datang nanti aliran baru, dah masuk pula ke situ. Datang kelompok baru, tertarik ke situ, datang pula kelompok. Akhirnya bulan puasa kemarin, seminggu sebelum raya, sudah beraya dia. Diteleponnya Allah tu, Pak. Dapat nombor telefon Allah rupanya. Untung tak di-share di WhatsApp. Kalau share WhatsApp, awak ni dapat pula teleponnya. Ada saja pengikutnya. Nah, yang semacam ini akan terus muncul. Tujuannya apa? Kenapa banyak pengikutnya? Karena banyaknya orang yang awam. Yang mengaji berapa jumlahnya, Pak? Di Pekanbaru ini dibanding orang tak mengaji. Mungkin 10% kalaupun itu sampai dari totalitas penduduk negeri Pekanbaru ataupun Riau. Baik. Yang berikutnya, tanda yang berikutnya, bahwasanya, ini berarti masuk yang kedua atau yang pertama, yang kedua. Yang kedua, orang yang memegang tampuk kepemimpinan bukan orang yang menguasai kepemimpinan itu. Jadi apa contohnya? Saya nunggu dari Bapak. Kita bacakan hadis. Dia tidak layak, Pak, jadi pemimpin itu, tapi dia jadi pemimpin juga. Apa yang terjadi? Maka terjadilah kerusakan yang besar. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza duyya'atil amanatu, apabila amanah sudah disia-siakan, fantaziri sa'ah, tunggulah datangnya kiamat. Qala, sahabat bertanya, ya Rasulullah, kaifa idha'atuha, gimana caranya orang menyanyiakan amanah? Rasul bersabda, qala Rasulullah, idza usnidal amru ila ghairi ahlihi, apabila seseorang ditunjuk didaulat menjadi seorang pemimpin tapi dia tak mampu untuk menjalankannya, tak layak dia menjadi pemimpin itu, fantaziri sa'ah, maka tunggulah kehancuran. Sa'ah itu bahasa Arabnya artinya kiamat. Nah, kemarin kita sebutkan sa'ah, itu artinya itu adalah kiamat, makna dalam hadis. Nah, apa maknanya hadis ini? Bahwasanya nanti di akhir zaman
orang yang akan memimpin kita, orang yang akan menjalankan roda kepemimpinan dalam kehidupan ini, orang yang tidak cakap, yang tidak mampu untuk menjalankannya. Tetapi karena itu kehendak umat, karena umat yang awam tadi akhirnya jadi juga. Maka kalau orang tak pandai mengurus sesuatu, apa yang akan terjadi? Kehancuran. Inyo nak pandai masak dah bu, tapi inyo nak masak jo. Bisa bapak masak rendang? Coba dulu Ustaz. Cobanya. Jadi bakar akhirnya. Hitam semua. Bapak, ibu bisa masak gulai baung? Asam pedas? Bisa. Rupanya tak jelas rasanya. Tapi dia pegang juga, ambil juga itu bagian. Pasti akan terjadi kerusakan. Maka kata Rasulullah, kata para ulama, kita ambil pendapat para ulama, Badruddin Al-Aini mengatakan menyia-nyiakan amanah yang dimaksud ialah semua yang berkaitan dengan amanah seperti kepemimpinan, seperti agama, seperti yang memberi fatwa, seperti qadi, hakim. Mereka memutuskan sesuatu tidak berdasarkan ilmu pengetahuan. Fa'adallu wa'adallu. Akhirnya mereka sesat dan menyesatkan orang. Ini satu bagian. Jadilah dia misalnya menteri agama tu, menteri agama. Misalnya begitu Pak, contoh aja. Kita enggak nyebut yang lain-lain, contoh gitu. Seharusnya yang mengurus agama itu siapa? Yang paham agama itu atau tak paham agama? Yang paham agama semestinya. Yang mengurus sosial itu yang paham sosial atau yang hidup tersendiri? Yang paham sosial. Seharusnya yang mengurus orang-orang sakit itu dokter atau insinyur? Seharusnya dokter. Tapi ketika itu berubah. Dokter urusnya lain. Seharusnya ngurus orang sakit, akhirnya diurusnya jalan tol. Contoh nih Pak, contoh aja nih. Contoh nih, paham kan? Nggak ngerti deh Pak. Akhirnya terjadilah kerusakan. Itulah mula awal kerusakan. Karena tidak cakap dalam menjalankan. Memberi fatwa. 2 hari, 3 hari belajar agama sudah berfatwa dia. Masuk TV. Beberapa jamaah itu cerita ke saya, ada seorang penceramah tanpa kita sebut. Banyak sekali kesalahannya. Tapi masuk TV dia Ustaz. Karena kalau enggak begitu, Pak, enggak naik ratingnya. Yang ngajinya lurus-lurus itu penontonnya cuma 20, 30. Yang aneh-aneh, ramai sekali. Ini contoh-contohnya. Oke, baik. Dalam hukum, dalam memutuskan kebijakan, orang-orang yang diangkat ketika itu orang yang tidak layak menjadi pemimpin atau memegang kebijakan. Itu yang kedua. Yang berikutnya. Oke, baik. Yang berikutnya, orang-orang baik jumlahnya semakin hari semakin sedikit. Orang baik, yang ulama yang baik jumlahnya minoritas. Orang-orang baik jumlahnya sedikit dibanding dengan orang-orang yang tidak baik, jumlahnya ribuan dan bahkan berkali lipat. Sehingga yang tinggal saat itu, bahasa Nabi itu aja ampas-ampasnya saja. Itulah yang muncul ke permukaan tadi. Yang tak layak menjadi pemegang kebijakan, akhirnya dia jadi pegang kebijakan. Maka Nabi membahasakan mereka itu dengan ar-ruwaibidah. Pernah dengar istilah ruwaibidah? Ruwaibidah itu seseorang yang tidak mengerti apa-apa, kemudian diangkat menjadi orang penting. Lalu kemudian dia pun menyampaikan sesuatu yang tidak dia ketahui. Wa ma ruwaibidah ya Rasulullah? Apa itu ruwaibidah ya Rasulullah? Yantiku bi amril atafihu yantiku bi amril ammah. Seorang yang bodoh berbicara semua perkara. Dia tahu segala perkara. Muncul orang semacam itu. Kata Rasulullah, la taqumu sa'ah, kiamat tak akan terjadi hatta ya'khudallahu syaritatahu min al-ardi. Tak akan terjadi kiamat
sampai orang-orang baik di antara mereka diambil satu persatu, wa yabqa fiha ajajah, maka yang tertinggal adalah ampasnya saja. La ya'rifuna ma'rufan, tak tahu dia mana yang baik itu baik, wala yunkiru munkaran, tak tahu dia yang buruk itu buruk. Membedakan yang baik yang buruk sudah tidak bisa dia bedakan dengan baik. Ini yang tanda yang ketiga. Yang berikutnya yang keempat. Sebentar Bapak Ibu. Ini terakhir ini, karena orang munafik dipercaya sebagai pemimpin. Ini hadisnya begitu, Pak. Astagfirullah. Apa kata Rasulullah? An Ibni Mas'ud. Ini riwayat Imam Tabrani dan Musnad Ibnu Bazzar. An Ibni Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lan taquma sa'ah, tak akan pernah terjadi kiamat hatta yasuda kullu qabilatin munafiquha, sehingga orang-orang munafik diangkat menjadi pemimpin setiap kabilah. Dulu kan kabilah istilahnya. Kalau mungkin sekarang dari sektor tertinggi sampai terbawah sama semuanya. Kalau dulu kabilah ini, kabilah. Yang diangkat dari kabilah itu adalah orang munafik di antara mereka. Itulah yang diangkat jadi pemimpin. Nah, sekarang kan sudah tidak ada kabilah, suku, marga. Bukan marga tidak ya. Kabilah itu adalah kelompok-kelompok. Maka falidzalika istahaitu annamuta qabla dzalika zaman. Maka kata Ibnu Mas'ud, kalau aku sampai di masa itu, maka aku lebih berharapkan kematian daripada hidup. Kenapa kata Ibnu Mas'ud begitu? Karena saking beratnya menghadapi kenyataan. Tak sanggup orang-orang beriman itu menengoknya. Ingin berbuat tapi mereka tak bisa berbuat. Ingin bertindak tak bisa mereka bertindak. Sehingga kata Ibnu Mas'ud, kalau aku hadir hidup di zaman itu, maka lebih baik saya mati saja. Itu tanda yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Oke, baik. Ada yang bertanya Bapak Ibu? Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau kembali ke pertengahan kaji tadi. Seperti yang Ustaz sampaikan, pernah ditemukan di Mesir juga jual beli pembayaran untuk penghapus dosa. Baik. Nah, yang saya lihat kalau ini kan terang-terangan bayar terhapus dosa. Bagaimana dengan yang ada di kita juga? Dirubah lafaznya, bukan terang-terangan bayar, tapi disebut sedekah. Anda bersedekah, terhapus dosanya. Dan ada juga yang menyiapkan yayasan untuk menampung sedekah itu. Nah, ini diapakan? Semacam ini terjadi. Ada yang saya tidak menyebut orang yang itu, tapi banyak saya lihat itu sekarang. Baik. Disiapkan yayasannya, bersedekahlah ke sini. Anda masalah, Anda punya masalah, Anda banyak dosa. Nah, ini apa bedanya? Mohon penjelasan singkat. Baik. Kelompok yang kita sebutkan tadi banyak terjadi ya Pak Ibu ya, bukan saja di Indonesia dan banyak di beberapa negara, termasuk di Mesir, betul. Kalau mau dosanya dihapuskan maka mereka berbayar. Nah, ditulislah di situ bahwa sekian, misalnya nih, misal Pak, dosanya 50, maka 50.000 pula. Contoh begitu, terhapuslah 50. Jadi dibuat begitu, berapa dosa Bapak? Saya hari ini menengok aurat, satu dosa. Berapa itu? 20.000 dipatok. Bapak hari ini apa? Saya tanpa sengaja mengucapkan kata kotor. Berapa dosanya? Memang dikalkulasikan dengan angka-angka. Apa istilahnya itu? Betul-betul dibuat angka-angka begitu. Maka adalah jamaah itu ibu-ibu yang banyak kena itu ibu-ibu. Kalau apa dia jarang yang kena, ibu-ibu yang banyak kena. Akhirnya ada yang bayar 5 juta, ada yang bayar 10 juta. Cobalah ibu ingat dulu dosa ibu itu banyak enggak sama suami? Banyak Ustaz, kata dia.
Padahal di dalam Islam nggak begitu. Ada kajian kita Bapak Ibu, judulnya amalan-amalan penghapus dosa. Kajiannya di Masjid Al-Falah pada maghrib, Kamis pada maghrib. Amalan-amalan penggugur dosa. Ada nggak yang berbayar dari sekian banyak itu? Nggak ada, Pak. Yang disebutkan oleh Nabi, zikir. Ada zikirnya. Kemudian nanti saya tengok di sini sebentar. Karena kebetulan materinya sudah saya susun. Apalagi contohnya? Nih. Berat pula iPad nih, Pak. Beban kalau sudah banyak berat. Nah, sudah banyak isinya berat. Ini contohnya zikir kalimat thayyibah. Itu satu, zikir kalimat thayyibah. Itu zikirnya dibaca sekian kali maka Allah mengampunkan dosanya. Yang kedua, berselawat kepada Nabi. Yang ketiga, beristighfar. Yang keempat, qiyamul lail. Yang kelima, salat di Masjid Al-Aqsa. Yang keenam, doa kafaratul majlis. Ini kita habis pengajian ini doa kita. Subhanaka. Apa doanya? Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu bukan doa penutup majelis. Itu doa penggugur dosa. Kok berdosa, Ustaz? Karena bisa jadi dalam pengajian itu tersebut orang. Tadi nyebut siapa kita tadi? Tak bisa kita minta maaf sama dia, Pak. Bagaimana caranya? Ini dia doanya. Jadi bukan doa penutup kajian. Misalnya Bapak nih, habis pengajian itu ngopi nanti kan? Habis ngopi kan banyak cerita di situ. Sebelum berpisah, kita doa dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu kata Nabi begitu, Pak. Kalau mau cerita panjangnya, pembahasan panjangnya nanti Al-Falah ba'da maghrib di setiap malam Jumat. Nah, apalagi yang enggak mau gerak lagi dia. Memaafkan, itu penggugur dosa. Bersalaman. Bapak Ibu bersalaman habis sholat pas jumpa. Ma'amin muslimaini, tidaklah dua orang muslim yaltaqiyani, bertemu, berjumpa. Kemudian yatasafahani, berjabat tangan. Ghufira lahu lahuma, diampunkan dosanya. Malam yatafarraqa, sebelum tangan itu lepas. Itu caranya Nabi. Kalau Bapak mau hapuskan dosanya, sedekah ke saya. Wallahu alam. Itu pula yang baru dengar baru. Tapi kalau bersedekah itu untuk menolong orang yang sudah meninggal, itu kita jelaskan banyak memang begitu. Tapi kalau Bapak mau tidak dosa Bapak dihapuskan? Tentu mau kita, Pak. Gimana caranya? Ini nomor rekening saya. Itu jangan lagi, Pak. Itu udah jelas itu. Yang rugi orang yang tak punya duit. Yang untung yang kayu-kayu, yang sultan-sultan. Pak Ketua ya sultan dia, tentu dia banyak bayarnya. Kalau enggak sultan enggak bisa dia bayar. Adakah agama Islam begitu? Menengok yang kaya banyak. Bisa nih yang kaya maka dia bisa menghapus dosanya. Yang miskin enggak bisa. Kasihan sekali yang miskin. Maka dalam buku yang saya sedang garap ini, berperang di jalan Allah. Kemudian menegakkan hukum, zikir, menunggu waktu sholat, bertasbih banyak sekali. Kalau sedekah itu memang keutamaannya luar biasa. Itu tak saya nafikan. Sedekah itu bisa menggugurkan dosa, tapi tak disebut jumlahnya. Kemudian misalnya wakaf Al-Quran, terangilah kubur orang tuamu, wakaf di Al-Quran untuk orang tua yang sudah meninggal. Apalagi contohnya? Misalnya mau dimudahkan urusan dan seterusnya. Apalagi jangan sampai begini Pak Ibu. Bapak Ibu mau ndak usahanya sukses, maka sedekahlah jam ini. Sehingga orang yang bersedekah itu ketika dia bersedekah nggak mendapatkan apa yang diharapkannya. Akhirnya dia bersedekah, Ustaz saya jual motor saya untuk usaha saya lancar, tapi usaha saya nggak lancar. Maka kata para ulama, jangan sampai sedekah yang kita berikan itu betul-betul mengharap imbalan langsung dari Allah. Kalau nggak dapat macam mana, Pak? Bapak sudah keluarkan mobil nih, saya sedekah untuk ini. Katanya kalau sedekah mobil nanti usaha saya lancar. Rupanya makin sulit usaha dia. Ya Allah, saya kan sudah sedekah ya Allah, kenapa nggak kulancarkan?
Saya sudah akan keluarkan ini uangnya banyak. Maka kata para ulama, ketika kita bersedekah, jangan pernah berharap Allah balas ketika itu juga. Karena sedekah itu di alam barzah membantu kita, di akhirat apalagi. Kira-kira begitu, Pak. Panjang pula saya jelaskan. Oke, baik. Ada lagi ibu-ibu? Oke, alhamdulillah. Banyak sekali amalannya. Memuji Allah setelah makan. Setelah makan saja, Bapak Ibu. Habis makan nanti misalnya, alhamdulillahilladzi at'amani hadza ta'am wa razaqani min ghairi haulin ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Kenyang dia, alhamdulillahi rabbil alamin. Itu digugurkan dosanya. Banyak sekali jalan untuk menggugurkan dosa. Wallahu a'lam bissawab. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, karena waktu jam 6:25, maka insyaallah kita akan sambung di pertemuan yang akan datang. Masih membahas tentang tanda-tanda akhir zaman, kiamat kecil. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.